Baik, selamat malam rekan-rekan semuanya, semangat ya, karena masih sudah malam tapi tetap semangat ya teman-teman ya. Baik rekan-rekan semuanya, saya akan coba, tadi sudah berkenalan ya, walaupun masih singkat ya tadi yang diberikan waktu sama Mas Sofal ya. Kemudian, kita coba malam ini akan coba membahas apa yang menjadi, topik kita pada malam hari ini, yaitu untuk, coding dasar ya, untuk atau mungkin, kode-kode dasar HTML apa sih yang nanti untuk, blogger ya, seorang blogger untuk supaya, blog-blog yang nanti akan kita buat ataupun yang sudah saat ini kita buat, itu tentunya nanti mempunyai, fungsi ataupun mempunyai kegunaan yang lebih buat, tentunya buat kita ya, secara pribadi dan mungkin kalau memang itu punya perusahaan atau company kita ya, tentunya itu akan membuat, manfaat juga buat meningkatkan profit ya, dari, perusahaan ataupun, company yang kita, buat ataupun kita dorong dengan sebuah, blog, seperti itu ya. Oke, baik, saya akan mulai saja untuk, kesempatan hari ini. Ya, sebenarnya teman-teman ya, sebelum kita nanti masuk untuk ke coding-annya ya, mungkin ada beberapa sintak-sintak yang tadi sudah pooling ya, itu teman-teman sudah mengetahui banyak hal ya, mengenai, codingan-codingan dasar HTML ini, tapi sebenarnya nanti cuma hanya ada beberapa sebenarnya teman-teman ya. Ya, ya kenapa? Karena dari beberapa ini yang dimaksudkan adalah untuk supaya lebih membuat, fokus ataupun membuat teman-teman lebih spesifik lagi untuk tentunya bisa untuk lebih meningkatkan apa yang menjadi, tadi yang saya sampaikan ya kepada teman-teman ya, bahwa, kegunaan atau fungsi dari blog ini nanti tentunya akan bisa lebih membawa profit atau keuntungan buat, terutama kita ya, secara pribadi seperti itu ya. Namun sebelumnya kita akan coba bahas secara singkat aja ya, apa sih sebenarnya blog itu ya, teman-teman ya, sebelum kita masuk ke HTML ya. Jadi, di sini blog itu ya sebenarnya adalah, sebuah atau suatu diskusi ya, atau informasi ya dari sebuah website ya, yang, sebelumnya di-publish ya, ataupun dirilis oleh yang namanya, WWW atau World Wide Web ya, World Wide Web ya, itu ya, yang, tentunya sebenarnya ini diberikan atau diisi dengan style ya, ataupun dengan beberapa teks ya, yang di dalamnya ya, seperti kayak, bentuknya ada, buku, biasanya nggak terlalu, ini ya, nggak terlalu formal, dalam arti mungkin malah, mungkin bisa yang sebutannya mungkin informal ya, dalam arti, hal-hal yang bisa bentuknya mungkin unik ya, mungkin bentuknya nanti ada banyak kreativitas di sana ya tentunya ya. Jadi bukan kayak semacam kayak, situs ataupun web yang, lebih sifatnya adalah corporate ataupun mungkin dengan komersil ataupun bahkan dengan yang, suatu instansi atau organisasi gitu ya. Kalau itu kan udah baku ya, udah fix gitu ya. Nah kalau ini enggak, biasanya ini akan lebih, apa namanya, diberikan kebebasan kepada teman-teman atau rekan-rekan semuanya biasanya untuk membuat kreativitas sendiri gitu ya. Baik yang, tadi saya bilang ya, sebenarnya kayaknya jadi kayak, nggak terlalu formal banget gitu ya, kayak gitu sebenarnya ya. Jadi, poinnya adalah sebenarnya, blog itu sebenarnya udah lama juga ya, jadi kita mainkan ataupun teman-teman atau rekan-rekan tahu ya. Dan sebenarnya kalau kita belajar hari ini ya, ataupun meningkatkan apa yang menjadi, fungsi ataupun kode-kode untuk meningkatkan apa yang nanti di dalam blog kita, ini penting banget teman-teman. Kenapa? Supaya tentunya blog kita, bisa lebih meningkatkan, profit kita ataupun keuntungan kita ataupun nanti, beberapa hal lain yang mungkin kita bisa, tuliskan ataupun kita sampaikan di dalam, blog itu, seperti itu ya teman-teman ya. Nah di sini contohnya teman-teman ya, teman-teman ini saya hanya mengambil sampel atau contoh ya. Jadi di sini ada yang, Duck of York ya, kemudian ada duit dan hidup ya, ini ya. Jadi, ini udah yang saya ambil ya, beberapa blog ya, sampel-sampel blog yang memang juga sudah ada sih ya di dalam, website-nya dari, apa namanya, dari beberapa website dan beberapa literatur tertentu gitu ya, seperti itu. Namun kita nggak akan panjang-panjang lebar ya untuk membahas blognya ya, karena kita nanti fokus akan ke coding-annya, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah, ini ya, the secret success behind influencer, blog. Jadi, apa sih ya sebenarnya ya rahasia untuk supaya kita bisa, apa namanya tadi yang saya bilang ya, meningkatkan profit kita, keuntungan kita melalui,
blog yang kita bangun ataupun yang kita buat seperti itu ya. Tentunya yang pertama adalah ada yang namanya using top level domain. Ya, ini penting banget nih teman-teman ya. Terkait dengan level domain atau TLD ini ya, domain ini ya. Memang kelihatannya mungkin teman-teman kalau mikir ya bahwa yang penting udah ada blog ya, jadi publish aja ya. Mungkin pakai pakai yang namanya gratisan mungkin ya, yang istilahnya mungkin masih tebengan dari satu domain ataupun provider tertentu ya. Itu tentunya tentunya diharapkan juga kalau dengan adanya TLD ini ya, top level domain, tentunya akan membuat blog teman-teman ini akan lebih semakin kelihatan lebih pro gitu ya, lebih pro ya. Pro itu dalam arti mungkin bisa profesional nanti kesannya ya, seperti itu ya. Dan mungkin bisa lebih produktif gitu ya, seperti itu ya. Pro itu kan ya, jadi pengertiannya. Jadi ada banyak hal yang nanti dengan yang kelihatannya sepele ini ya, yang TLD ini domainnya, kalau teman-teman nanti diharapkan ketika teman-teman sudah mempunyai blog, ya, poin yang nomor satu ini jangan lupa teman-teman juga harus bisa melengkapinya dengan satu nama domain yang nanti terkait dengan blog kalian seperti itu. Ini akan lebih bagus lagi tentunya ya kalau punya domain ya seperti itu. Nah biasanya domain ini nanti juga bisa ya disediakan dari Niaga Hoster ini untuk bisa teman-teman nanti juga untuk apa namanya untuk bisa memesan yang namanya domain, kemudian nanti juga hostingnya sekalian juga bisa di Niaga Hoster ini tentunya ya. Nah kemudian yang kedua adalah install user friendly theme ya. Nah ini selain tadi kita punya domain, tentunya yang kedua ini juga penting juga ya untuk apa namanya rahasia tadi sukses ini ya, tentunya. Supaya apa? Supaya tentunya teman-teman tuh kalau membuat sebuah blog atau suatu blog itu juga ya mungkin bukan hanya asal buat gitu ya, atau mungkin bahkan kalau mungkin teman-teman sekarang ya atau rekan-rekan sekarang hanya mencontoh temanku udah buat atau wah dia juga buat blog ya, gue juga bisa buat ya misalnya ya. Tidak seperti itu teman-teman ya kalau menurut saya. Tapi mungkin teman-teman memang punya satu satu tema ataupun satu konten yang memang teman-teman anggap ataupun anggap atau mungkin teman-teman bisa masukkan itu sebagai sebuah informasi ya ataupun mungkin nanti sebagai konten yang memang teman-teman bisa sharingkan atau bagikan gitu ya. Nah, ini akan sangat ini ya, akan sangat berpengaruh juga gitu ya. Untuk meningkatkan yang tadi ya, mungkin kalau itu isinya adalah pemasaran atau marketing ataupun hal-hal yang mau kita bagikan atau sharingkan malahan ya. Itu disesuaikan. Jadi lebih baik memang kalau memangnya teman-teman sebelum mempunyai sebuah blog atau suatu blog yang bukan hanya sekedar untuk yang masalah portofolio atau portfolio buat kalian, tapi tentunya ini akan disesuaikan dengan konten ataupun dengan tema yang lebih menarik kalau memangnya teman-teman punya gitu ya. Nah, ini baru boleh nih teman-teman apa namanya membuat sebuah blog untuk dilihat oleh mungkin dengan semua orang nantinya seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah pay attention to the layout and the design to the blog. Nah, ini penting juga. Kenapa ya? Ketika udah punya domain, kemudian udah punya apa namanya tema yang bagus untuk nanti disiapkan untuk menjadi sebuah isi atau konten dari blognya ya. Nah, yang ketiga adalah ini butuh juga untuk perhatian teman-teman untuk terhadap layout nanti ya. Layout dalam arti nanti untuk pengembangan untuk pembuatannya ya. Jadi bukan hanya sekedar apa ya, istilahnya bukan hanya sekedar nanti teman-teman membuat ya. Kemudian nanti mungkin dengan template ataupun dengan tampilan-tampilan yang standar aja ya. Nah, ini tentunya akan sangat berpengaruh teman-teman ya terhadap blog kalian juga gitu ya. Seperti itu. Yang keempat adalah image optimizing. Nah, terkadang nih ya, kalau teman-teman saya ya, mungkin banyak yang membuat memang ya, banyak juga yang membuat blog ya, untuk yang dagangannya mungkin, untuk yang keperluan bisnisnya ya, untuk keperluan yang komunitasnya segala macam. Namun biasanya yang poin keempat ini kadang diabaikan, gitu ya. Kenapa? Ya mungkin karena mungkin teman-teman sendiri mungkin belum mengetahui bahwa bahwa dari image ya atau yang tadi resolusi image yang besar tentunya itu memang bagus untuk ditampilkan. Namun ketika itu ditampilkan ke dalam sebuah web ya, terutama nanti di blog ini ya, web blog ini ya, tentunya ini akan sangat berpengaruh banget buat dari
performance ya untuk nanti bagaimana cara image itu keluar ya, atau nge-load lah dengan kata lain bilangnya ya, istilahnya ya. Bagaimana nge-load itu kecepatannya itu nanti akan berpengaruh kepada performance dari tampilan-tampilan atau isi dari blog teman-teman sendiri gitu ya. Kalau dirasa membuka di halaman awal aja, pas buka awal aja itu ada image yang besar, memang itu high resolusi ya, HD gitu ya, katakanlah ya, high definisi segala macam ya intinya ya istilahnya ya. Tapi ketika dia udah ngebuka di awal aja itu udah lama, tentunya ini akan membuat satu, apa ya, satu feel atau perasaan yang, aduh ya, ini buka aja udah sampai istilahnya sampai 15 menit belum nongol-nongol nih gambar, udah nongol cuma kepalanya doang katakanlah, "Wih bagus memang terang ya." Nah ini jadi satu perhatian juga buat teman-teman semua atau rekan-rekan di dalam, bagaimana nanti juga mengetahui bagaimana sih untuk meningkatkan hal-hal yang, menjadi, apa namanya, meningkatkan profit dari blog ini sendiri gitu ya. Nah kemudian yang kelima adalah hold on to the principle of, SEO ya. Nah ini penting juga nih yang terakhir ya. Nah ini yang penting terakhir ini adalah untuk yang namanya, search engine optimizing ya, SEO itu ya. Jadi kadang kalau beberapa teman-teman yang mungkin hanya, portofolio ya, itu mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi mungkin kalau yang nanti sudah apa namanya, isinya sudah masuk kepada yang namanya bisnis, kemudian nanti konten-konten yang untuk memasarkan, produk segala macam ya, tentunya ini butuh untuk dengan yang namanya, search engine optimizing ini. Karena, SEO ini sekali lagi ya, untuk meningkatkan, traffic juga, ya. Traffic dari visitor, kemudian nanti orang-orang ataupun dari user-user yang nanti, mengunjungi blognya kalian, tentunya ini akan membawa, impact yang luar biasa ya tentunya, apalagi kalau untuk sebuah produk, katakanlah seperti itu ya. Tentunya ya, kalau makin banyak orang yang nanti bisa, apa namanya, melihat bahwa itu sebuah, "Wah ini apa namanya, produk bagus nih, kunjungin aja untuk di sini nih blognya nih," ya, seperti itu ya. Nah tentunya ini orang akan dengan senang hati ya, atau mungkin dengan cepat untuk mencari informasi hal-hal seperti ini. Apalagi sekarang kita tahu ya bahwa semuanya sudah harus digitalisasi ya. Dalam arti, banyak hal-hal yang mungkin kita lihat bahwa memang ini sudah disampaikan melalui yang namanya, era, digitalisasi. Dalam arti bisa itu lewat aplikasi, bisa itu lewat sebuah, tampilan-tampilan yang mungkin lewat, sosial media segala macam ya, tapi nanti itu kan bisa di-refer kembali kepada yang namanya, blognya kalian gitu ya masing-masingnya, seperti itu ya. Jadi, search, engine optimize ini penting juga kalau menurut saya ya, nanti untuk meningkatkan supaya, apa, blog dari teman-teman sendiri ini nanti bisa lebih meningkat profitnya. Kayak gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya untuk yang namanya search engine optimizing ini ya? Nah ini ya, kalau yang SEO ini sebenarnya adalah, apa nih, proses untuk meningkatkan ya, untuk lebih meningkatkan quality dan kuantitas ya dari traffic ya, dibilang di sini traffic ya, website traffic ya tentunya tadi saya bilang ya, bahwa, teman-teman nanti kalau misalnya dengan melalui SEO ini ya, atau search engine optimizing ini tentunya teman-teman nanti punya 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 tolak ukur bahwa nanti, website kalian tentunya ya, atau blog kalian nanti yang melalui website itu nanti teman-teman bisa lihat nih, ya berapa banyak sih sebenarnya produk-produk atau mungkin istilahnya, dari, bisnis teman-teman sendiri yang memang ini nanti menjadi disukai ataupun menjadi kesenangan dari, publik ataupun dari masyarakat, seperti itu ya. Kayak gini ya. Jadi ini penting banget juga untuk meningkatkan ini tentunya, nanti itu ya ada yang SEO ini tentunya untuk yang bisa nanti supaya orang itu nanti bisa juga mencari dari produknya teman-teman yang melalui blog teman-teman ini, ataupun mungkin bisa selain dari mencari, mendapatkan ya, tapi dengan lebih cepat gitu ya. Melalui apa? Melalui, search engine optimization ini yang biasanya kan kalau kita cari ya di Google ya, teman-teman ketikan atau dengan mengetikkan atau dengan menuliskan sesuatu keyword-nya gitu ya katakanlah. Nah itu teman-teman lihat tuh ya, biasanya munculnya di sebelah mana gitu ya. Apakah memang munculnya bahkan muncul sih Pak ya, tapi munculnya saya di halaman ke-5 nih kira-kira, baru di next-next muncul ya. Nah itu tentunya banyak faktor yang harus nanti, coba kita lihat ya, nanti di sini ya. Ada hal-hal juga yang nanti mempengaruhi yang namanya, SEO ini gitu ya, SEO ini. Jadi teman-teman mungkin kelihatan sepele, tapi sebenarnya hal itu harus diperhatikan.
ya harus itu diperhatikan dan harus teman-teman lakukan untuk nanti setelah menyaksikan ataupun untuk mengikuti dari malam ini ya, event dari malam ini gitu ya, kayak gitu. Oke, kemudian kita udah masuk nih ya, selanjutnya yaitu dengan HTML-nya ya. Kalau tadi udah ada keterangan mengenai blog ya, SEO-nya ya. Nah, sebenarnya udah, saya yakin tadi teman-teman juga seperti yang sudah di-pooling ya sama Mas Sofal ya, itu sudah banyak juga yang mengetahui code-nya sendiri ya. Jadi harusnya HTML juga nggak usah terlalu ini saya singkatin aja ya. Sebenarnya HTML ya, ini saya flashback sedikit ya. Jadi sebenarnya apa sih HTML itu ya? Iya. Jadi HTML itu pertama kali ya historinya adalah ada Tim Berners-Lee itu ya. Ya, jadi sebenarnya adalah untuk dia seorang apa namanya saintis ya. Jadi ilmuwan yang sebenarnya pengen untuk mengirim dokumen gitu ya di antara teman-teman dan divisi-divisinya dan di antara rekan-rekannya itu ya untuk membuat suatu pengiriman dokumen itu akan lebih bisa ya istilahnya terfasilitasi lah gitu ya, bisa saling mengirimkan atau saling melihat. Nah, makanya dengan ide seperti itu ya, makanya dia akan membuat untuk yang namanya HTML ini supaya nanti dokumen-dokumen itu sebenarnya tuh bisa dilihat sama sesama gitu ya, sama ilmuwan ataupun sama rekan-rekannya kayak gitu ya. Nah, ini mulainya dari tim Berners-Lee ya tahun 1991 gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman mungkin udah tahu codingannya, tapi ini sejarahnya memang perlu tahu Pak Yudi? Ya nggak perlu sih sebenarnya, tapi ini singkat aja ya. Sebenarnya di literatur beberapa di internet itu sudah banyak gitu. Namun ada baiknya sih kita juga mengerti sedikit gitu ya. Sedikit aja nggak banyak gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita langsung lanjut aja ya untuk tadi untuk sedikit aja ya dari tim Berners-Lee. Kemudian ada yang masuk kepada yang namanya istilahnya semacam kayak sejarahnya dari HTML ya untuk sampai dengan saat ini ya, itu perjalanannya ya istilahnya ya. Nah, historinya of HTML ini dari 91 tadi ya, itu kita lihat di sini ya. Ini masih untuk yang dokumen ya. Jadi mungkin masih dokumen yang istilahnya dokumen tertentu aja ya. Nah, kemudian cuma bisa untuk ya istilahnya bisa dengan beberapa komputer tapi dokumennya tertentu aja. Nah, kemudian berkembang di tahun 1995 ya, di mana di sini sudah bisa ada yang namanya HTML2 ya. Kalau tadi HTML1 ya. Nah, ini able to display data and form. Nah, udah mulai ada data sama formnya ya. Ya, jadi bisa diedit sama datanya sama formnya itu sama usernya langsung ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya merupakan cikal bakal gitu ya dari lahirnya untuk website yang interaktif untuk yang HTML2 ini. Nah, kemudian selanjutnya di tahun 1997 ya, itu ada versi HTML3 ya, di mana sebenarnya udah mulai ditingkatkan lagi fiturnya dengan adanya tambahan untuk image ya. Bisa menampilkan image gitu ya. Jadi ya memang bisa dibayangkan ya perjalanannya bahwa ya kalau dulu misalnya dokumen itu ya cuma hanya dokumen ya, yang mungkin cuma hitam putih gitu ya. Nah, makin berkembang ya sampai dengan yang HTML3 ini udah mungkin bisa disertakan dengan bisa disisipin dengan image gitu ya. Ada gambar-gambar, kemudian ada foto-foto. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian berlanjut lagi di tahun 1998 sampai dengan 99 itu ada dengan yang namanya HTML versi 4 ya. Nah, di mana HTML versi 4 ini sudah mempunyai lebih banyak fitur lagi tentunya ya. Ada yang selain image, kemudian ada table ya. Tables-nya udah mulai bagus ya. Kemudian juga ada teks sama link ya, dan mungkin udah ada form juga tadi ya. Tadi mungkin di awal udah ada form. Tapi ada tambahan table ya. Jadi kalau untuk membuat satu kerangka ya intinya yang mungkin harus ada kolomnya itu lebih rapi dengan membuat table dibanding mungkin teman-teman ngetik walaupun secara mungkin secara udah kelihatannya rapi namun nanti itu biasanya nanti akan berpengaruh kepada fitur-fitur ataupun dengan teknologi-teknologi dari media ya, media dari teman-teman nanti ketika membuka dari aplikasi atau mungkin blog kalian tadi gitu ya. Itu akan sangat berpengaruh banget ya. Apalagi kan sekarang zamannya sudah bootstrap tentunya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu kalau bootstrap itu berarti di semua media tentunya ini akan bisa dilihat secara full. Nah ya, ini ya penting banget ya untuk pengaturan seperti ini itu juga harus diperhatikan. Namun memang nggak dibahas di sini tentunya ya.
Tapi itu penting banget, jadi concern tersendiri untuk teman-teman juga untuk memperhatikan hal kayak gitu ya. Jangan sampai mungkin teman-teman udah sekarang bagus ya, ada blognya ya, tapi tidak mungkin masih belum make dengan yang namanya Bootstrap tadi katakanlah ya. Jadi ketika dibuka di smartphone-nya teman-teman ataupun tab-nya kalian ya, tab-nya teman-teman itu tampilannya mungkin bisa nge-cross ke ini ya, harus scroll segala macam ya, samping, kanan, kiri, atas, scroll bawah. Nah, itu sangat sangat berpengaruh banget ya buat ini ya. Pak, bukannya sekarang mungkin udah banyak yang memang support dengan teknologi Bootstrap. Iya, rata-rata begitu ya. WordPress segala macam itu harusnya ya, itu sudah support kalau memang kita langsung buat biasanya juga udah ada script yang support atau mendukung dengan yang namanya Bootstrap ini. Gitu ya. Ini untuk pengetahuan teman-teman aja ya, supaya nanti sebenarnya teman-teman tahu ya kalau misalnya ada hal yang menyangkut apa sih ya Bootstrap itu ya, mungkin oh pernah dengar tuh dulu waktu di seminarnya atau mungkin di apa namanya trainingnya Pak Yudi ya di Niaga Hoster ya. Itu untuk yang mengatur bahwa untuk tampilannya tuh kanan kiri ya atas bawah tuh bisa fit ya, bisa fit to screen dari medianya dari teman-teman ini mau dibuka di tab, di smartphone. Nah, itu yang membuat supaya bisa berlangsung dengan bisa baik gitu, proporsional. Nah, kemudian lanjut lagi sampai dengan yang 2014 nih, ya. Ya 2014 sampai dengan sekarang ya tentunya ya. Itu dengan yang HTML5 ya. Itu lebih canggih lagi ya. Jadi bukan hanya apa namanya, yang tadi ya, untuk HTML4 ini coba sudah bisa dibuka di beberapa versi browser juga ya, tentunya ya. Nah, ya ada yang namanya Opera segala macam ya. Bukan IE doang ya, tapi udah ada Firefox ya, Chrome ya, kemudian ada yang baru sekarang ya. Intinya semua udah support gitu ya. Itu ya, apalagi dengan yang HTML5 sekarang ya, tentunya sudah makin canggih lagi dengan adanya satu fitur yang mungkin teman-teman juga udah pernah coba ya, kalau teman-teman mau masukkan atau mau menyisipkan sebuah video gitu ya, video ya ataupun animasi yang mungkin nanti di-run dari blog kalian. Nah, ini sudah support ya, sudah bisa seperti itu ya, tinggal di-embed ya, tinggal di-embed ke dalamnya, kemudian nanti di situ memang ada code-nya, ada code-nya ya. Ada code-nya, jadi ada code-nya memang untuk dimasukkan ke situ ya. Nah, itu harus disesuaikan juga, teman-teman mau misalnya pakainya misalnya dari WordPress atau WP ataupun dari blog-blog yang teman-teman rancang ataupun develop dari yang scratch sekalipun itu teman-teman juga harusnya ada kodenya gitu ya, seperti itu. Oke, baik ya kita lanjutkan saja. Nah, sebenarnya dari HTML sendiri ya, tadi kita udah sedikit banyak untuk melihat sejarahnya sebentar ya. Nah, sebenarnya untuk yang HTML sendiri itu apa sih ya? Nih ya, jadi adalah sebenarnya HTML itu adalah mungkin ada apa ya, istilahnya bahasa standar ya. Bahasa standar yang untuk dokumen ya. Jadi untuk menampilkan ataupun untuk mendesain sebuah dokumen, nanti untuk membuat sebuah dokumen yang biasanya nanti akan ditampilkan untuk atau melalui web browser ya, HTML itu maksudnya. Jadi tadi sesuai dengan pengertiannya juga ya, kalau misalnya ada membuat dokumen, nah kita tampilin dalam browsernya itu, ya itu nanti yang digunakan dengan adalah yang namanya HTML tadi gitu ya. Nah ini it can be access to teknologi. Nah tentunya ini didukung oleh saat ini yang saya bilang yang tadi ada yang namanya Bootstrap itu kalau Bootstrap itu dengan scripting salah satunya dengan di JS ya. Kalau untuk tampilan-tampilannya nanti akan disupport ataupun dibagusin ya intinya ya dengan yang namanya Cascade Style Sheet atau CSS. Teman-teman mungkin juga udah tahu ya kayak gini ya. Gitu. Jadi dua hal ini kayaknya sangat erat banget dengan yang namanya HTML ya. HTML-nya sama CSS sama JS itu kayaknya udah kemanapun kayaknya selalu melekat tuh tiga-tiganya itu ya. Kita mau pakai nanti dengan apapun ya teknologinya ya, kayaknya kalau untuk yang larinya ke web ya intinya ya, untuk yang web base maksudnya mas saya ya, itu nanti akan pakai dengan yang namanya CSS sama JS ini otomatis ikut gitu ya. Gitu ya. Di samping mungkin ada codingan dasarnya yaitu HTML, nah CSS sama untuk yang JS-nya sendiri ini akan tetap mengikuti gitu ya apa yang pergerakan yang di HTML-nya ini gitu ya. Itu mau nggak mau kayaknya nggak bisa dipisahkan gitu ya. Gitu. Karena ini adalah tampilan yang memang betul-betul untuk mengatur ya. Satu lagi untuk mengatur tampilannya, satu lagi untuk yang namanya scripting-nya untuk membuat hal-hal yang interaktif tentunya nanti di tampilan si kliennya seperti itu ya, di JS-nya. Nah, kita udah langsung aja nih masuk ya untuk yang tadi ya, untuk saya jelaskan secara singkat untuk apa namanya definisinya HTML, langsung aja kita masuk nih ke
sebenarnya apa sih yang teman-teman harus ketahui untuk membuat ya, atau mungkin teman-teman tadi yang saya bilang ya untuk meningkatkan profitnya teman-teman di masalah blog ini ya, seperti itu ya. Nah, ini yang pertama adalah title ya, title ya. Teman-teman tahu bahwa kalau title itu sebenarnya adanya di atas nih seperti ini ya. Ini yang udah saya tampilkan ya. Ya, yang ngapunten mungkin kalau misalnya gambarnya agak nggak proporsional ya, mungkin harus ditarik scratch ke atas karena mungkin ini mencukupkan untuk slide-nya ya supaya lebih terlihat dan lebih eee, proporsional ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, biasanya di atas itu title ya, itu ada kayak semacam kayak judul ya, judul. Jadi title itu sebenarnya eee, judul dari halaman satu satu halaman webnya kalian gitu ya. Jadi ada beberapa page tentunya ini akan banyak title-title atau judul-judul yang berbeda-beda satu sama lain gitu ya, untuk setiap halamannya ya. Jadi judul halaman, kalau title tag itu biasanya yang lebih lebih akrabnya dengan istilahnya dengan judul halaman. Namun ini perlu diperhatikan ya, nanti ada beberapa judul-judul yang lain. Jadi teman-teman harus tahu sebenarnya judulnya itu judul apa dulu. Nah, kalau yang saya bilang title tag ini adalah dengan yang namanya judul halaman. Seperti itu ya. Nah, judul halaman ini nanti biasanya kalau teman-teman lihat ya, kodenya standar aja ya. Biasanya kodenya hanya sebentar ya, ini coba kalau saya boleh tuliskan ya. Oke, ini saya akan coba tuliskan untuk ya. Teman-teman mau konfirmasi mungkin dengan Mas Sofal, apakah untuk notepad saya kelihatan nggak nih sebenarnya? Bentar. Notepad-nya enggak, Pak. Oh, sebentar ya. Saya Masih di coba. browser. Oke, saya stop dulu ya. Sebentar. Iya. Oke, sebentar ya. Mhm. Kalau ini apakah kelihatan Mas Sofal? Sudah. Termasuk slide-nya ke belakangnya kelihatan nggak? Slide-nya belum. Enggak, cuma notepad aja, Pak. Bentar ya, ini sebentar. Harusnya sudah semua nih ya. Bentar ya. Mungkin dikecilin dulu notepad-nya itu. Soalnya jadi satu layar notepad-nya. Oke, baik. Sebentar Mas ya. Oke, baik. Seperti ini. Ya, harusnya kelihatan nih. Apakah ini kelihatan, Mas Sofal? Oke, kelihatan. Ya, oke. Alhamdulillah, baik ya. Baik, teman-teman ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, kayak gini nih, teman-teman ya. Ini sebenarnya kelihatan adalah hal yang kayak, apa namanya, simpel-simpel. Namun sebenarnya ini judul dari halaman, setiap halaman ini penting banget, gitu ya. Kalau kita lihat bahwa, judul halaman itu ya, biasanya kan seperti ini ya. Nah, ini mungkin saya nggak akan selengkap-lengkapnya ya, teman-teman ya. Saya akan coba contohkan aja ya. Nah, di sini biasanya ada yang namanya heading-nya ya, head-nya itu ya. Nah, kemudian di samping head-nya ini nanti ya atau di sini ya, katakanlah nanti ada yang namanya tadi yang saya bilang nih judul untuk yang halamannya ya. Title ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mungkin nggak merasa atau mungkin tahu ya, tapi sebenarnya nggak dari codingan yang seperti kayak gini nih. Nah, padahal ini penting nih teman-teman ya. Gitu ya. Penting untuk apa? Untuk supaya nggak takutnya kalau dari lewat WP ya atau WordPress itu sebenarnya teman-teman sudah dimanjakan banget gitu ya. Dari Joomla segala macam biasanya bukan melalui hal-hal yang mungkin codingan yang memang betul-betul dasar seperti ini. Tapi biasanya ada semacam kayak apa ya, istilahnya semacam kayak medianya sendiri ya. Ada content management system lah ya, untuk memang mengatur setiap tampilan yang di depannya teman-teman nanti yang jadi blognya teman-teman itu sebenarnya sudah seperti kayak dikontrol gitu ya. Jadi teman-teman tinggal memasukkan kalau misalnya di situ ada tulisan title, ya isi aja title-nya apa, nah gitu ya. Nah sebenarnya cara kerjanya yang di sana itu, ini sebenarnya yang akan melengkapi codingan-codingan kalau teman-teman belajar saat ini dengan codingan dasar HTML untuk blogger ya gitu ya. Nah di sini ya kalau tulisannya title itu sebenarnya seperti ini nih, my portfolio seperti itu misalnya ya. Ini ya gitu ya.
Katakanlah ya My Portfolio 2021. Nah, ini nanti yang namanya title ini nanti yang teman-teman lihat ya, itu akan muncul di ini sini contohnya ya. Ini saya akan coba langsung apa namanya? Buka ke teman-teman semua aja ya. Maksudnya contohnya teman-teman nanti bisa lihat mungkin. Nah, ini ya. Ini saya sudah coba mengambil ada beberapa apa namanya? Ada beberapa blog ya yang saya ambil ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ketika saya buka seperti ini ya. Ada nih namanya blog yang namanya The Naked Travel ya. Nah, ini teman-teman ketika tadi yang saya tuliskan dengan My Portfolio 2021. Nah, teman-teman tuh lihatnya tuh di sini nih, tampilannya ya. Ini yang disebut dengan namanya judul dari setiap halaman tadi ya, setiap page tadi. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Karena sebenarnya judul ini itu adalah sudah menginisialisasikan bahwa teman-teman itu nanti dalamnya tuh atau mungkin isi konten itu seperti apa sih? Nah, itu ya. Itu udah menginisialisasikan saya bilang. Jadi ini semacam kayak definisi dari perwakilan dari sebenarnya konten-kontennya kalian isinya tuh nanti seperti apa, itu sudah diisyaratkan dengan yang namanya judul ya. Seperti itu ya. Judulnya biasanya ini nanti juga akan berpengaruh ke yang namanya SEO tadi yang saya bilang ya, search engine optimizing tadi ya. Jadi seperti ini nih judulnya biasanya nih akan related dengan yang namanya link-nya nih lihatnya. Nih, walaupun nanti kita juga nggak bahas link-nya ya, tapi intinya judul ini biasanya related dengan yang namanya link-nya yang tampil nih. Misalnya cara mudah menerbitkan buku nih, ya. Cara mudah menerbitkan buku. Kalau teman-teman lihat ya di sini ada sama persis. Nah, ketika ini mungkin teman-teman lihat sebenarnya untuk source code-nya sendiri ini akan terlihat banget gitu. Nih, saya klik kanan, saya view source ya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sebenarnya ada yang namanya title, lihat nih, yang di sini. Ya, nih cara mudah menerbitkan buku ya. Nih, ada keterangannya di Naked Travel. Nah, itu sangat berpengaruh banget nih. Ya, jadi teman-teman mungkin kalau misalnya cara-cara yang mungkin dari content management tadi, ya sebenarnya nanti cara kerjanya seperti ini nih, coding-codingan dasarnya. Ya, walaupun mungkin kalau nanti dari WP ataupun Joomla itu sudah ada masing-masing parameter ya, yang nanti di codingannya sendiri yang masing-masing dan tentunya ini akan sudah diprogram gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ganti di sana pokoknya nanti di depan sini udah otomatis title-nya berubah seperti itu ya. Kayak gitu ya biasanya ya. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang membuat blognya memang dari scratch ya dari awal, dari membangun itu dari yang namanya codingan-codingan dasar seperti yang tadi saya tuliskan ya. Nah, ya kayak gini-gini nanti ya. Nah, ini teman-teman perlu tahu juga bahwa hal-hal yang kayak gini tuh ini ngaruh nih ya untuk yang namanya meningkatkan profit kita terutama dengan hubungannya dengan search engine optimizing tadi itu ya. Biasanya yang namanya si mesin pencari tadi itu biasanya akan melihat bahwa ketika dicari ya itu dia akan melihat memang untuk yang pertama kali itu adalah untuk yang namanya title ini, title tag ini gitu ya. Jadi title tag ini biasanya dia akan coba mengumpulkan semua, ya prinsipnya kan mesin mencari gitu ya, crawler tuh gitu ya. Jadi akan mencari semua, kemudian sebenarnya akan mencari itu sebenarnya bukan hanya dilewatkan, tapi memang akan disimpan ke dalam sebuah database, ya seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu cara kerjanya kayak mesin pencari ya, crawler gitu ya, crawl ya. Nah crawl ya gitu omongannya seperti itu ya. Jadi kayak mesin pencari yang memang nanti bisa mengambil setiap kalimat ataupun kata. Nah, sebenarnya itu bukan hanya mengambil ketika teman-teman ngetik suatu keyword ya. Itu semua direkam teman-teman ya. Sebenarnya dimasukkan ke dalam satu database ya. Data ya, masukin ke dalam data, kemudian data itu nanti akan ketika nanti teman-teman ngetik dengan hal-hal yang sama, nah itu akan dianalisa pun sama mesin crawler itu ya, atau mesin pencari itu nanti akan dikelompokkan menjadi akan di-grouping ya atau dikelompokkan menjadi hal-hal yang nanti rate-nya mana nih yang banyak. Katakanlah mungkin tadi ada yang websitenya apa isinya ya, misalnya ada yang berbau sedikit mengenai keagamaan, tapi mungkin keagamaannya agak kurang bagus untuk penyampaiannya segala macam misalnya ya, katakanlah ya. Nah ini tentunya akan ngaruh juga tadi dengan yang namanya title ini. Kalau mungkin dari title-nya aja udah mungkin ya kurang tepat ataupun tadi yang temanya itu mungkin kurang sesuai, nah itu tentunya nggak akan kena juga ke dalam-dalamnya nanti. Gitu ya. Jadi title ini sangat penting banget untuk yang menurut saya sebagai inisialisasi teman-teman nanti untuk bisa
mengawali untuk membuat sebuah halaman. Setiap halaman-halaman tadi kan tentunya teman-teman kan kalau di blog kan pasti ada beberapa halaman lah, nggak mungkin cuma satu halaman, gitu ya. Nah, yang portfolio aja mungkin bisa nge-link ke mana-mana ya, kalau di blog. Itu kan tentunya banyak informasi yang mau disampaikan, kayak gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau tadi ada yang kedua ya, seperti yang disampaikan sama si Mas Sofal tadi di poolingnya ya, ada yang namanya meta description. Nah, ini juga meta description ini juga penting banget, teman-teman. Ya. Yang jujur aja nih ya, saya juga kalau untuk kadang ya karena mungkin kalau saya banyakkan lebih mendevelop secara aplikasi ya, bukan untuk yang blog seperti ini ya, untuk yang membuat aplikasi. Ya, jadi hal-hal yang mungkin kayak gini mungkin bukan diabaikan ya, mungkin agak istilahnya dikesampingkan sedikit gitu ya. Nah, padahal untuk seorang blogger bahwa hal-hal yang mengenai title tag, kemudian meta description-nya ini penting banget ya. Ya, kalau meta tag ini ya kalau teman-teman lihat ya, ini contohnya ada kayak gini nih. Ya, ini kenapa sih ini dia kenapa sebaiknya Anda tidak mengikuti pinjaman online lewat WA. Ini salah satu contoh aja saya ambil gitu ya. Nah, ini tentunya ini akan langsung nanti direkam oleh si mesin pencari ya, sama si crawler tadi ya untuk nanti supaya nanti si SEO-nya itu nanti bisa ada di urutan kemana gitu ya, ada urutan ke berapa nanti itu nih, ya. Nah, meta ini kalau kita lihat ya tadi ya di halaman yang saya akan tunjukkan tadi ya, contohnya ya, pasti ada juga metanya nih ya. Lihat nih, untuk yang di halaman si Naked Traveler tadi ya, dia akan membuat dengan meta seperti ini nih, ya. Kalau teman-teman lihat nih ya. Nih, ada meta name ya, kemudian nanti ada kontennya ya. Ini seperti ini. Kemudian juga ada yang meta name nih ya. Kemudian memang isinya juga bukan konten tapi bukan kontennya bukan satu satu kata-kata yang seperti ini ya cara mudah menerbitkan buku, tapi mungkin ada beberapa codingan kayak gini ya, with device. Nah, ini ya memang ini juga sudah juga nanti untuk mendukung bahwa ada tampilan-tampilan yang memang nanti bisa juga di-handle yang namanya si Meta ini gitu tentunya ya, kayak gitu. Nah ini kayaknya udah makin ini ya teman-teman ya, makin banyak fitur-fiturnya juga ya, seperti itu ya. Jadi bukan hanya nanti mungkin yang konten-kontennya ataupun sintak-sintak yang dasarnya doang, tentunya teman-teman juga diharapkan juga nanti bisa mengetahui hal-hal yang selain dari codingan ataupun isi dari konten-konten yang standar dari si Meta ini gitu ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian selain Meta ya, ada yang namanya heading tag ini ya. Nah, jadi kalau heading tag ini semacam kayak ini ya, semacam kayak apa namanya? Jadi kayak ada judul-judul di awal. Nah, bedanya ini teman-teman harus tahu nih ya, judulnya sama-sama judul. Tadi Pak Yudi bilang sebenarnya title itu juga judul, Pak, atau label ya. Nah, ini heading juga sebenarnya heading tag ini juga sebuah judul ya ataupun label ya. Tapi bedanya adalah bedanya heading ini adalah judulnya dari kontennya, bukan dari halamannya. Kalau halaman itu mungkin satu halaman bisa berisi 2 konten katakanlah, ya. Jadi kalau untuk yang heading-nya ini adalah untuk judul dari kontennya. Itu. Kalau title tadi adalah judul dari setiap halamannya, ya. Nah, kalau dari si heading-nya ini adalah untuk yang judul dari kontennya. Jadi satu halaman itu misalnya teman-teman tulis apa. Nah, kemudian dalam satu halaman itu teman-teman pengen membuat ada 2 konten, katakanlah ya, ada 2 konten di dalam situ ya. Nah, maka tentunya judul-judul dari setiap konten yang teman-teman tuliskan dalam satu halaman itu nanti akan berbeda-beda. Nah, gitu ya. Nah, biasanya ini kalau untuk yang masalah judul kontennya tuh teman-teman tahu ya dengan istilah atau mungkin dengan kodenya yang namanya H1 sampai H6 gitu ya. Nah, biasanya kalau H1 tuh otomatis judulnya teman-teman tuh akan dituliskan dan akan terlihat akan lebih besar gitu ya. Akan lebih besar nanti itunya ya. Biasanya codingannya cuma H1 ya, kemudian nanti tinggal di dalam H1-nya itu ya udah teman-teman tinggal tuliskan dengan yang namanya judulnya teman-teman nih misalnya kayak gini ya. Kemudian ada body-nya ya, jangan lupa mungkin biasanya standarnya kan ada body-nya ya. Kayak gini. Nah, selain ada body-nya gini, teman-teman nanti mungkin bisa pakai table ataupun hal-hal yang lain ya. Tapi biasanya kalau H1 tuh selain ada di dalam body-nya ini ya, ini tinggal dituliskan seperti ini. H1 misalnya this is my ya portfolio gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kan
H1 kayak gini. Nah, biasanya H1 ini nanti akan tampilannya apa? Agak hurufnya itu agak agak besar kayak gini ya katakanlah ya. Kayak slide presentasi saya nih ya, yang teman-teman lihat nih ada yang 10 basic HTML coding that blogger must know ya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kalau kita lihat ya ada namanya H2 dan seterusnya itu ya. Nah, di mana sebenarnya H1-nya itu adalah sebenarnya judul utamanya. Judul utama dari setiap kontennya tadi. Nah, kemudian H2-nya itu adalah biasanya adalah subjudul. Gitu. Subjudul dari konten utamanya tadi judulnya apa, biasanya di bawahnya ada H2, kemudian ada H3 dan seterusnya sampai dengan H6 itu adalah sebenarnya poin-poin yang mendukung dari setiap judul-judul yang sebelumnya seperti itu ya. Jadi poinnya adalah sepertinya hanya di konten ya. Memang semuanya itu judul ataupun poin-poin tapi intinya adalah yang mendukung ke kontennya kalian, bukan ke satu halamannya kalian. Kalau satu halaman kalian tadi udah di-handle dengan yang namanya title tag tadi. Ya, itu yang satu keseluruhan ya, halamannya gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau konten di dalamnya itu nanti teman-teman bisa gunakan dengan yang namanya H1 sampai dengan H6. Kayak gitu ya. H1 sampai dengan H2 itu biasanya tulisannya agak besar kayak gini ya. Nih, H2 juga agak lebih besar, kemudian diturunkan lagi H3 ya. Itu bisa lebih kecil sebenarnya, tapi judulnya itu maksudnya mengisyaratkan bahwa ada subjudul, kemudian di bawahnya ada turunan lagi ya. Nah, ini akan membuat poin-poin baru lagi ya di bawahnya subjudul yang sebenarnya itu adalah mendukung dari subjudul di atasnya kayak gitu ya. Ini kayak gini kita lihat ini contohnya adalah daftar isi ya. Selain ada judul utamanya mungkin nanti tadi yang dengan H1 ya, kemudian di bawahnya ada dengan H2 sampai dengan seterusnya ya. Yang membuat bahwa ini perbedaan untuk setiap H1 sampai dengan H3-nya. H6 maksud saya ya. Seperti itu ya. Nah, kenapa ini mungkin nggak sampai H6 Pak Yudi dilihatin? Karena ya H6-nya juga nanti akan kayak gini juga sama ya. Cuma nanti susunannya mungkin akan dimasukkan ke dalam sub-subnya lagi gitu ya. Kayak gitu ya. Akan dimasukkan ke dalam sub-sub gini kayak 1.5 kemudian ada 1.1.1 gitu ya. Nah, kemudian 1.1 ini contoh aja contoh ya. Katakanlah ya. Kayak gitu. Nah, dengan judul yang di konten ini tentunya ini akan lebih bisa membuat blog kalian itu akan lebih menarik tentunya ya. Kenapa? Kalau misalnya lihat di dalam gambar itu ya, tentunya ada selain ada image yang menarik, kemudian ada komposisi dan format-format yang mungkin bagus ya. Nah, tentunya ada satu artikel juga yang di sana yang mungkin teman-teman mau dengan harapan bahwa itu bisa dibaca ya ataupun bisa di-sharing ke orang lain, tapi orang lain juga mau membacanya, ya tentunya harus dibuat seperti ini supaya apa? Supaya nanti teman-teman juga eee, melihat bahwa apa, nanti user-nya juga melihat bahwa kalau nanti ini mau membaca yang ini nih, ya kemudian nanti semacam kayak ada daftar isinya gitu ya. Ada semacam kayak, apa ya istilahnya ya, kayak ada historinya nih yang nanti, "Oh habis ini tuh ini loh ya." Nah gitu ya. Nah habis ini kalau misalnya mau diklik lagi yang ke bawahnya tuh, "Oh ada sub-sub lagi loh di sini loh ya." Nah itu akan lebih mudah dimengerti bagi si user-nya sendiri nanti yang membaca atau mungkin yang menggunakan dari blog kalian, kayak gitu ya. Dibanding mungkin kalau misalnya nggak ada heading tag nih Pak Yudi ya, jadi tulisannya datar aja semua pokoknya, udah gitu kagak ada paragrafnya sama sekali. Nah itu akan sangat, ini banget ya, akan sangat tentunya akan sangat ngaruh banget gitu ya. Dengan yang teman-teman akan menggunakan yang namanya heading tag ini sebagai judul dari kontennya ya. Judul dan subjudulnya maksud saya ya. Seperti itu ya. Ini akan lebih bagus banget tentunya, akan lebih membuat, blognya kalian tuh selain rapi juga terstruktur gitu ya. Terstruktur, jadi ada kayak flow-nya gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan membuat program ya, bukan flow program ya, tapi intinya lebih terstruktur. Jadi orang nanti yang mengunjunginya akan lagi, "Oh, besok tuh saya sudah sampai sini ya. Nih, yang langkah 1 nih ketikkan nama bisnis. Jadi besok mungkin saya akan lanjut membaca dengan yang namanya, 1.1, poin 2, langkah 2, pilih desain logo." Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau udah ada hal-hal yang, nanti yang dikerjakan dengan yang namanya heading ini di blog kalian, ini semacam kayak reminder juga buat dari user-nya, "Oh, sampai mana saya ya? Oh, saya udah sampai 1.1.2, langkah 2 itu." Jadi nanti, mungkin Bapak atau mungkin teman-teman bisa baca duluan tuh yang di langkah 2, itu saya sudah sampai situ. Nah, itu ada penanda juga gitu. Lain mungkin kalau misalnya teman-teman langsung menulis yang saya bilang ya, langsung aja nggak ada spasinya segala macam. Wah, misalnya yang nggak ada spasi ya kebangetan ya Pak Yudi contohnya ya, teman-teman ya. Katakanlah mungkin cuma rata justify doang ya. Pokoknya antara judul cuma dipisahin antara, sub-sub judul doang ya, tapi nggak ada
yang menjorok ke dalamnya lagi ya. Jadi nggak ada heading-heading seperti ini. Tentunya ini akan membuat ya datar-datar aja gitu ya. Blog kalian tuh jadi datar-datar aja gitu. Kayak gitu juga, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah dengan yang namanya anchor text ya. Nah, anchor text dan link ya. Tadi juga ada disampaikan di polling juga saya lihat ya. Ada yang namanya anchor text ini. Nah, saya rasa ini anchor text ini pengertiannya adalah ya, sebelum nanti kita melihat yang lainnya. Jadi ada sebuah teks ya, teks link itu yang kalau anchor text itu ya, nanti akan diberikan sebuah link ya. Jadi anchor text itu pengertiannya adalah sebuah teks yang akan diberikan link sehingga teks tersebut nanti bisa diklik gitu ya, bisa diklik dan nanti dia bisa akan mengarah ke halaman yang dituju ataupun halaman yang selanjutnya. Seperti itu pengertiannya anchor text. Jadi kita contohnya itu ya penulisannya kayak gini ya. Ada href ya, kemudian dari link websitenya itu mau mengarah kemana ya. Mau mengarah kemana? Katakanlah mungkin mau ke produk ya, mau ke profile saya ya, ataupun mau ke kontak as saya misalnya ya. Mau ke kontak as saya ataupun mau ke tempat langsung ke ini, tempat usaha saya. Jadi ada satu halaman nanti saya buat isinya dari Google Map ya. Dari situ nanti teman-teman bisa tahu tempat atau bisnis saya untuk lokasinya seperti itu. Ya bisa aja kayak gitu ya. Tinggal di link nanti ya dibuatkan satu halaman. Nah, tinggal link website-nya tadi itu ya, href tadi itu kita isikan dengan link yang akan kita tuju gitu ya. Itu maksudnya ya untuk yang anchor text ya. Nah, kemudian ada yang namanya no follow ya. Nah, kalau no follow ini sebenarnya ya kalau dilihat ya mungkin teman-teman juga apaan tuh Pak ya? Kayaknya baru dengar tuh no follow ini ya. Nah, no follow ini sebenarnya kebalikan dari si Anchor ya, gitu ya. Kalau si Anchor ini sebenarnya untuk yang SEO juga ada hubungannya ya dengan SEO itu ya. Itu ada hubungannya dalam arti kalau misalnya ada link-link ini nanti yang diklik kemudian nanti tampil di halaman URL di browser kalian ya. Sebenarnya tadi yang saya bilang kan setiap dari halaman ataupun link-link yang tampil di browser kita itu sebenarnya sudah direkam sama mesin scroller itu, mesin cari ya. Nah, kalau yang no follow ini itu justru sebenarnya kita ada juga ya kegunaannya ya, walaupun mungkin kebalikannya ya, gitu ya. Jadi kebalikannya dari Anchor ya. Maksudnya no follow ini adalah kalau kita memasang link kita ya. Nah, link kita nih biasanya kalau misalnya sama mesin pencari atau crawler ini ya, itu kadang teman-teman pernah nggak mungkin bisa mengalami ada satu link ya yang mungkin teman-teman udah buat blognya, tapi blognya teman-teman tuh link yang di satu link tertentu itu kayaknya dianggap sebagai spam gitu ya. Ya karena mungkin ya nggak tahu ya, mungkin ada kontennya yang mengganggu ataupun mungkin kata-kata di sana yang mungkin nggak sesuai ya, katakanlah seperti itu ya, yang ngapunten ya, mungkin seperti itu contohnya ya. Nah, ini justru bisa kita pasang nih dengan apa yang namanya no follow ini, ya. Kalau kita masukkan dengan no follow ini, dengan cara penulisannya seperti ini, ya, sama ini kan kalau lihat ya, kalau teman-teman lihat ya sama kayak Anchor Text ya. Tapi sebenarnya nanti no follow ini adalah untuk menghindari bahwa kalau misalnya tadi yang satu link kita itu atau satu halaman page kita itu dianggap sebagai spam, tentunya ini akan membantu justru untuk supaya nanti kita tidak terhindar dari istilahnya ya, untuk yang tadi yang saya bilang tidak dianggap sebagai spam ya halaman kita yang tadi itu dengan cara ini nih menuliskan dengan yang href link website ya mau kemana kemudian relnya dikasih dengan no follow gitu ya. Jadi ini biasanya kalau nanti teman-teman sering tuh ada satu halaman tadi ya yang saya bilang ya, oh ini selalu dianggap spam sih. Ya coba teman-teman boleh tambahin nih dengan yang ini nih kode yang nomor poin 5 ini dengan yang relnya no follow ya. Nah nanti teman-teman lihat nanti tuh efeknya. Ini apakah masih dianggap sebagai spam nggak gitu ya. Nah ini biasanya akan ditandain kalau ada yang kayak gini nih. Berarti memang ini sebenarnya bukan spam gitu ya. Seperti itu ya sama mesin crawler atau pencarian nanti atau SEO-nya nanti akan melihat bahwa ini bukan spam karena orangnya udah nandain nih. Gitu ya. Udah nandain ada yang tandanya dengan yang namanya no follow ini. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian dengan yang keenam adalah image alt text ya. Nah, kalau image alt text teman-teman tuh kayak ada image ya teman-teman kan pasti kalau di blog kan nggak mungkin lah ya rekan-rekan semua untuk nggak mungkin cuma blog yang cuma polosan nggak ada gambar sama sekali nggak mungkin ya justru malah kalau bisa malah banyakkan gambar kalau usah daripada mungkin keterangannya kalau bisa mungkin ya karena apa tipikal orang Indonesia tuh biasanya banyakkan lebih yang visualisasinya itu kepada yang warna-warni gitu ya, bukan hanya tulisan-tulisan ya. Tulisan kan bisa diwarna-warni, Pak. Ya, tulisan diwarna-warni bisa. Namun biasanya akan lebih interest kepada yang
kalau ada satu satu gambar yang mengisyaratkan kayak sebuah bentuk estetika yang lebih menarik gitu ya. Itu akan lebih biasanya visualisasinya langsung ke arah gambar itu dibanding ke arah tulisannya, gitu ya. Nah, ini yang saya pelajari juga gitu ya. Jadi lebih lebih melihat kepada gambarnya dulu baru tulisannya. Ya, biasanya seperti itu ya. Nah, biasanya kalau gambar ini yang hubungannya dengan image alt text, ini teman-teman harus perhatikan juga kalau dalam nanti teman-teman membuat sebuah blog ya, atau saat ini sudah menjadi seorang blogger ya. Kelihatannya mungkin sepele, tapi sebenarnya apa? Image alt text ini ya adalah untuk membuat sebagai alternate ya, alternatif gitu ya. Jadi alternatif teksnya itu nanti bisa muncul di image-nya teman-teman nih. Contohnya yang udah saya buat nih ya. Nih, this is sample of image alt text ya. Jadi ada namanya pinjaman online lewat apa nih? Lewat WA ya, seperti itu ya. Ini gambarnya, saya ambil aja sampel ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang namanya image alt text ini kayak gini nih. Ya. Jadi teman-teman ya selain nanti cuma melihat gambarnya, sebenarnya kalau mouse-nya dideketin di dalam image-nya ya, di area image-nya itu akan keluar kayak semacam kayak notif-notif kecil nih yang saya tandain. Nah itu yang namanya alt ya. Alt itu ya. Nah, tulisannya seperti ini aja, image alt sama dengan teksnya. Nah, teksnya tadi yang diisi dengan yang pinjaman online lewat WA contohnya. Kayak gitu ya. Nah, ini penting juga. Kenapa? Selain tadi dia buat judulnya atau title-nya dari setiap image-image ini alternate ya, gitu ya. Nah, selain itu, ini sebagai juga ada fungsi yang lebih menarik lagi bahwa kalau misalnya nih ketika teman-teman dibuka nih blognya nih sama rekan-rekan yang lain ya atau teman-teman yang lain, tiba-tiba mungkin ada koneksi jaringan yang mungkin di sana mungkin ada bermasalah ya atau mungkin beberapa teman-teman bermasalah lagi pada saat itu ya. Nah, image itu otomatis kan ini ya biasanya apa namanya tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat. Nah, biasanya image alt text ini itu akan muncul ketika image-nya pun nggak terload ataupun tidak tampil dengan baik. Jadi semacam kayak penggantinya bahwa ini nandain loh sebenarnya ada image di sini tapi ada ininya, ada title dari si image-nya sendiri itu ada. Ya, kayak gitu, pinjaman online lewat WA. Oh, ini ada nih sebenarnya ada image-nya, gitu ya. Ya mungkin ini contoh doang, mungkin hal-hal yang teman-teman nanti sesuaikan dengan gambar-gambar setiap teman-teman yang pilih, ya tentunya teman-teman sesuaikan gitu ya. Ini kan contoh doang ya, pinjaman. Pak, ini gambar apa sih, Pak? Ya mungkin ada duit segala macam ya. Jadi makanya saya bilang ini pinjaman kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman juga perlu tahu gitu ya. Kenapa? Ya karena kalau misalnya nggak dibuat seperti itu, tentunya kalau nggak dipasang dengan yang image alt ini ya, nanti teman-teman kalau misalnya tadi yang kasus kejadian tadi bolong-bolong tuh ya, ada gambar-gambar yang nggak keluar dengan baik, ya teman-teman akan melihat tanda tanda kayak apa namanya ya, istilahnya nggak image yang emang nggak keluar dengan baik, tapi nggak ada tulisan apa-apa. Tentunya bagi user nih ya, mungkin teman-teman kalian atau mungkin rekan bisnis kalian, ini apaan ya kok image-nya apa namanya, tulisannya apa nih, nggak tahu image-nya, ini ya, apa namanya, broke gitu ya, rusak gitu ya maksudnya ya, gitu ya. Jadi ini nggak bagus juga, tapi kalau ada yang kayak gitu itu sebagai, ada penanda juga bahwa teman-teman juga nandain ada ketika image-nya nggak nongol, tapi teksnya dari title dari gambar, setiap gambarnya itu bisa mewakilkan dari, image-nya itu gitu loh. Kayak gitu ya, namanya. Nah, kemudian ada yang namanya, tag canonical ya. Canonical ini sebenarnya ya ini agak lebih ini ya, agak lebih ke arah ini sebenarnya sih ya, untuk yang mungkin blog-blog yang ke mungkin lebih yang spesifik ke komersil ya, gitu ya. Ya nggak harus komersil juga sih, tapi biasanya dari contoh-contohnya biasanya gitu ya. Kalau yang biasanya untuk yang contohnya dengan yang komersil dalam arti mungkin yang kayak ada produk untuk jualan segala macam ya, gitu ya. Nah, tentunya kan produk-produk ini kan tentunya kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau diklik nih misalnya ya, satu halaman tertentu nih misalnya udah mengeluarkan satu 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 URL tertentu misalnya www misalnya tokopedia.com ya. Seperti itu ya, misalnya contohnya ya. Nah, di dalam slash-nya tokopedia.com itu kadang teman-teman kan kadang sering melihat tuh ada halaman lain misalnya ada dalam produk satu, produk dua, kemudian ada juga angka-angka yang lain gitu ya. Maksudnya angka-angka itu sebenarnya adalah indexing gitu ya. Indexing dari ke database-nya gitu biasanya untuk mapping ke database-nya bahwa itu dia akan mengambil indeks yang keberapa dari produk itu gitu misalnya ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya kayak gitu-gitu itu banyak yang juga yang nanti bisa
bisa apa ya, bisa sama si SEO juga itu ya, itu ditandain juga kayak semacam kayak spam juga gitu ya. Ya kenapa? Karena halamannya itu dilihat sama si SEO itu sebenarnya kelihatannya kayaknya sih sama aja gitu ya. Jadi tampilan tampilan tuh formatnya sama aja, cuma image-nya doang yang mungkin kelihatan berubah-berubah gitu ya. Ya ketika ada image 1, image 2 dan selanjutnya tentunya produk-produk teman-teman kan menampilkan yang berbeda dong image-nya. Gambar-gambarnya kan nggak mungkin sama semua. Nah, tapi sebenarnya halamannya itu sama, menunjuk kepada yang katakanlah Tokopedia/produk satu katakanlah. Nah ya, nah seperti itu. Nah, dengan yang namanya tag canonical ini, yang kita tambahin tulisannya seperti ini ya, di website-nya kalian nanti, di blog-nya kalian, itu nanti sebenarnya akan nandain juga bahwa, ada halaman utama tuh ya, dengan, yang namanya canonical ini berarti itu sebenarnya ada halaman utama, ya, ada URL utama yang akan nanti teman-teman tandain. Dibanding mungkin dengan halaman-halaman yang tadi yang saya bilang ada index mapping yang lainnya, tapi sebenarnya ada halaman utama yang teman-teman mau mau tandain, ini loh sebenarnya halaman utamanya, ya, dibanding mungkin dengan yang website yang lainnya lagi. Maksudnya dengan yang bukan website, tapi link-link yang lainnya tadi yang indeksnya mungkin banyak macam, atau variasinya banyak macam, gitu ya. Nih mungkin contoh singkatnya, mungkin saya tuliskan dengan seperti ini aja ya. Nih, contohnya adalah misalnya tadi ya yang saya contohin, misalnya kan ada kayak gini nih, ya. Misalnya tokopedia.com, ini contoh aja ya. Nah, kemudian ada produk ya, produk ya gini nih misalnya ya. Sebenarnya ini halaman utamanya tuh ini gitu ya. Halaman utamanya ini. Tapi kan mungkin teman-teman lihat nih, kalau misalnya kita ngeklik apa ya, produk satu ya mungkin masuk ke detailnya. Dia akan keluar biasanya biasanya ya di sini ya. Kalau yang standar ya mungkin ini bukan contoh Tokopedia. Ini biasanya ada yang 102 ya. Ini kan sebenarnya 102 ini adalah indeks ya. Dia akan mengindeks kepada ke database, mapping ke database, kemudian akan menampilkan bahwa indeks itu akan mengartikan atau mengisyaratkan tuh memanggil semacam kayak ID produk yang 102 tampilin gitu loh, ya di sini ya, kayak gini ya. Nah ini sebenarnya nanti biasanya kalau berganti-ganti nih ya, ada yang 110 ya, kemudian nanti ada yang sampai 403 misalnya nih gitu ya, bukan 404 ya. 404 not found ya, seperti itu ya. Nah, itu biasanya nanti akan dianggap juga nih sebagai, si SEO-nya itu sebagai kayak, wah ini spam nih jangan-jangan ya. Nah, makanya sebenarnya kita juga bisa tandain dengan yang namanya tag canonical itu untuk menandai sebenarnya halaman ini tuh trusted loh ya. Halaman ini tuh ini loh ya, maksudnya, eee, betul-betul ini halaman ininya ya, halaman utama yang jadi produk unggulan blog saya nih gitu ya. Ya gitu ya. Jadi ditandain dengan yang, mau mengarah ke sini tuh ditandain dengan yang nah jadi nih yang HTTP tadi ini, HTTP tadi maksud saya, itu ditandain di sini sama dikasih rel canonical. Itu tujuannya adalah supaya ada halaman utama yang diutamakan untuk tampilan kalian, tapi untuk halaman-halaman yang lain itu memang akan diabaikan gitu ya. Seperti itu. Tapi nggak akan ganggu apa-apa ya, nggak akan ganggu apa-apa. Berarti Pak, kalau gitu boleh kami tuliskan aja dong semuanya canonical? Saya rasa nggak perlu ya. Karena ini maksudnya canonical tadi itu adalah untuk halaman utama tuh supaya ada halaman yang memang halaman yang menjadi kayak parent-nya gitu loh ya, gitu ya. Ada parent-nya yang nanti harus ditandai supaya nanti kalau ada teman-teman yang mengunjungi di halaman yang ini yang sama, nah ini akan menjadi halaman utamanya kalian gitu. Itu dengan yang kode gini canonical, ya. Nah, kemudian untuk yang tag paragraf ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang tag paragraf itu tentunya pasti teman-teman tahu lah ya, karena pasti juga udah pernah belajar dengan yang namanya bahasa ya, bahasa Indonesia maksud saya ya. Nah, paragraf itu kan kita tahu bahwa, itu adalah untuk membuat bahwa ada satu konten tersendiri dengan paragraf, tentunya ini akan membedakan bahwa ada konten-konten yang memang nanti bisa dibuat lebih menarik dengan apa, dengan paragraf-paragraf ini. Jadi membedakan bahwa, ini loh yang menjadi, apa namanya, menjadi gagasan utamanya tuh ada di paragraf pertama gitu ya. Nah, kemudian gagasan, pendukungnya tuh ada di halaman atau mungkin paragraf-paragraf yang di bawahnya ini. Tapi gagasan utamanya itu ada di paragraf pertama, Pak, di blog saya. Nah, dituliskan dengan yang biasanya pakai P gini ya, P, kemudian ditutup dengan, gini ya, tanda tanda tutup ya, slash, kemudian P, itu maksudnya paragraf, gitu ya. Nah, itu teman-teman supaya tahu nanti bahwa sebenarnya ini membedakan bahwa kalau teman-teman membuat beberapa paragraf tuh, ya teman-teman pengen pengen meletakkan bahwa
mana sih yang menjadi paragraf atau mungkin gagasan utama kalian untuk menceritakan sesuatu, katakanlah ya di situ ya. Mungkin blognya itu tentang cerita gitu ya, tentang cerita-cerita ataupun mungkin dengan sharing pengalaman ya. Nah, itu teman-teman bisa bisa tambahkan dengan yang namanya paragraf ini juga supaya lebih melihat atau membuat dari konten kalian tuh lebih ada, "Oh, ini gagasan utamanya sebenarnya. Oh, ini mungkin, ini cuma narasinya aja ya. Oh, ini mungkin, cuma overview-nya aja di awal," gitu ya. Nah, itu bisa 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 semua bisa dibedakan dengan yang orang melihat dengan ada, perbedaan dengan paragraf ini gitu ya, kayak gitu ya. Biasanya penulisannya cuma kayak gini doang ya, P, kemudian ya udah diakhiri dengan slash P, penutup P, kayak gitu. Nah, itu udah menggunakan maksudnya, dengan yang, sekup konten yang dari konten kuliner bla 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 ini sampai dengan lainnya, ya berarti ini udah ada paragrafnya gitu ya. Biasanya agak agak menjorok gitu ya langsung ya, ke belakang gitu ya, sedikit gitu ya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah dengan yang namanya, bold ya, atau huruf tebal ya. Nah, ini adalah untuk menandai sebuah tulisan ya, dengan huruf tebal ya, atau dengan istilahnya dengan yang kayak semacam kayak highlight gitu ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi tulisannya cuma kodenya seperti ini nih, bold ya. Jadi ini menandakan bahwa, bahwa sebenarnya teman-teman tuh pengen pengen menampilkan di dalam satu paragraf atau di dalam satu konten kalian tuh ada beberapa paragraf. Nah, di beberapa paragraf itu ada beberapa kata-kata atau mungkin ada keyword yang teman-teman pengen tonjolkan gitu ya. Pengen tunjukkan bahwa ini penting loh sebenarnya ya. Maka itu dibuat dengan yang namanya bold text ini gitu ya. Supaya apa? Supaya mungkin nanti orang yang membacanya secara tidak langsung, wah, ya ini melihat bahwa ada yang bold ya. Nah, gitu ya. Wah, ini yang menarik juga. Kadang bold ini juga nanti selain bold, nah di dalam bold ini bisa dikasih dengan yang namanya anchor link tadi ya. Dengan anchor link tadi. Jadi udah sekaligus ngebold ya. Biasanya diklik juga bisa dinyambung ke link mana lagi gitu ya. Bisa. Jadi ada linknya juga gitu ya. Jadi bisa sekaligus juga gitu ya. Bukan hanya ditebelin, tapi ini cuma satu kata doang atau cuma satu keyword doang yang penting, enggak. Tapi dia bisa aja untuk melihat detail penjelasannya diklik langsung di halaman bold itu ya, di apa maksudnya di teks yang bold itu dia nanti ngebuka satu halaman detail sendiri gitu ya. Bisa aja, jadi bisa ditambahin dengan anchor link juga di dalam bold ini. Nah, yang terakhir dengan yang, italic ya. Kalau italic berarti yang miring seperti biasa ya. Bukan miring orangnya, tapi intinya kita membuat tulisan itu jadi miring, tadi yang bold-nya atau highlight-nya. Nah, ini sekarang, bisa dengan yang, tulisan miring gitu ya. Tulisan miring itu namanya italic gitu ya. Seperti itu. Sama ya, kayak ini kayak kayak sebuah kayak kontrol panel kita kayak lagi di Office, Microsoft Office ya. Ada yang namanya italic, ada yang bold ya. Cuma ini bedanya kalau misalnya di, Microsoft Office ataupun tools-tools editor untuk ngetik-ngetik itu kan sudah ada shortcut-nya ya. Nah, kalau ini emang kita harus membuat gitu ya. Kalau di codingan kita harus membuat atau menambahkan kodenya seperti ini, baru bisa nanti ditampilkan di dalam, web browser-nya itu akan tulisannya tebal ya, terus kemudian ada tulisan yang dimiringkan gitu ya, tulisan yang dimiringkan gitu ya, itu italic kayak gitu ya. Nah, ini juga menandakan bahwa ada halaman yang memang, eee, apa ya, selain dipentingkan juga ada halaman yang dibedakan sendiri gitu ya. Misalnya, ini maksudnya adalah untuk yang miring ini selain dia penting dan, urgent katakanlah ya, itu juga, mungkin ini membuat semacam kayak, kalau tadi nih contohnya kayak saya nih, ini membuat dengan halaman yang, italic ya, itu saya menandakan bahwa sebenarnya ada sumber-sumber yang saya ambil nih untuk materi saya pada malam hari ini, saya ambil dari, Niaga Hoster juga gitu ya. Nah, ini saya tandain juga bisa seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau di blog juga bisa membuat seperti itu, selain yang bold sama italic juga teman-teman juga bisa ini. Nah, selain bold dan italic juga teman-teman bisa mengkombinasikan keduanya sebenarnya. Jadi udah dipasang pakai bold terus dimiringkan, bisa aja. Jadi kombinasi di antara kedua, antara bold sama italic. Bisa aja seperti itu. Jadi udah bold, kemudian dimiringkan tulisannya dengan menambahkan italic lagi, kemudian ditambahin lagi ancornya. Nih kayak gini ya, misalnya ya, tulisannya source https www segala macam bla bla bla, udah miring, ini kan tulisannya agak agak ini ya, agak agak tebal dikit ya. Nah, kemudian bisa ditambahin juga dengan anchor link. Kalau misalnya saya mau tambahin anchor link, maka ketika ini diklik, nah ini akan menuju ke halaman yang selanjutnya ataupun halaman yang teman-teman inginkan untuk dikunjungi selanjutnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke ya, ini kayaknya udah habis nih hari ini kayaknya.
tinggal yang ini maksudnya. It's time to explore using HTML block. Jadi ini semacam kayak resumenya dari yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ada yang namanya title tag ya, meta description ya, kemudian ada heading tag ya, anchor, kemudian nofollow tadi udah dijelaskan juga ya, image alt text ya, tag canonical, text paragraph ya, italic dan bold. Seperti itu ya. Dan ini kode-kodenya juga nanti teman-teman juga bisa apa namanya praktekkan juga ya. Sudah saya capture juga nih dari source-nya Niaga Ustadz juga. Ya, teman-teman ya. Saya rasa itu sih ya. Oke, teman-teman ya, itu saja yang mungkin dari saya.